udah hamil. Udah hamil? Nah, hampir nggak tahu 7 bulan, nggak tahu berapa bulan. Pokoknya lewat 7 bulan aja. Malamnya masih ada. Pas besoknya udah nggak ada, rata. Pas mau diambil, si bambunya muter sendiri. Jadi nggak gimana ya? Kalau misalkan ini nih bambunya jadi muter ke sini sendiri gitu. Gerak sendiri. Mama lagi masak. Pernah satu kali itu si mama lagi masak ketiban ular hitam sampai sini. Ular. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat, kerabat, subscriber Jelajah Misi semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan ya, untuk mengisi acara dan untuk menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Buat teman-teman yang baru gabung bersama kami di sini khususnya Jelajah Misi Channel, perkenalkan nama saya Kang Koswara. Saya sebagai host pertama di acara Jelajah Misi Channel. Dan ini teman saya Yoga Permana. Kebetulan di sini juga sebagai co-hostnya ya. Co-hostnya, insya Allah mudah-mudahan ya buat teman-teman. Dan ada juga nih kebetulan sepupu kita ya Kang Yoga. Beliau tidak bisa hadir karena ada urusan di luar. Yang mudah-mudahan nanti buat kedepannya beliau bisa mengisi acara lagi di Jelajah Misi Channel. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini teman-teman berhubung posisinya sesuai judul ataupun konsep yang kemarin saya katakan buat teman-teman ini, konsepnya kan pengalaman bisnis. Dan ada satu cerita lagi nih Kang Yoga. Jadi saya dapat WA ya dari teman-teman, mungkin netizen ataupun fans Jelajah Bisnis. Karena ini maaf ya teman-teman juga, saya nggak bisa ngasih buktinya berhubung nih handphonenya lagi dicas. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih Kang Yoga, ada pertanyaan. Nih jangan selalu mungkin narasumber. Ini sesekali untuk tim Jelajah Bisnis ada nggak sih pengalamannya gitu, ceritanya gitu. Nah, sekarang saya bawa Kang Yoga di hadapan teman-teman, kita akan bercerita. Ini pengalaman apa nih Kang Yoga di luar pembikinan konten Jelajah Bisnis khususnya? Ada pengalaman apa, boleh diceritakan buat teman-teman semuanya? Pengalaman seperti apa itu? Ya kalau misalkan Kang Yoga misalkan berangkat kemana, lihat apa, atau lagi ke kebun, kumaha kayak gitulah. Pengalaman yang mungkin itu bisa dianggap mungkin kenang-kenangan pertama bertemu dengan hal-hal yang... Kalau kenang-kenangan pertama itu mungkin pas waktu kecil ya. Oh, waktu kecil? Nih bagus kayaknya ceritanya teman-teman. Boleh nih Kang juga buat teman-teman. Gimana nih? Kebetulan kan pas waktu kecil itu beranjak umur ke 3 kali ya, umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun? Apa 4 tahun gitulah, antara 3 tahun sama 4 tahun. Berarti udah inget lah. Udah inget. Itu saya pindah ke salah satu daerah ya, di daerah Ciamis lah. Masih Kabupaten Ciamis? Kabupaten Ciamis. Oke. Kebetulan ibu itu menikah, terus di rumah itu bukan serem lagi ya. Mungkin kalau dibilang kandangnya juga bisa lah, kalau dibilang kandang juri. Ya. Itu bisa. Soalnya gimana ya? Sejak saya kecil itu kalau di sana kadang-kadang kalau pas main itu misalkan kan di atas rumah itu ada sekolah SD ya. Pas di bawahnya itu rumah gitu. Rumah Kang juga berarti. Ya gitu. Pas main itu kalau misalkan sore-sore jangan kan otomatis di sini perkampungan lah, banyak rumah ya. Di atas rumah saya itu
pas banget ada WC kalau nggak salah, toilet. Berarti toilet, toilet sekolah. Toilet sekolah, cuma udah nggak lama, udah lama nggak dipakai. Udah lama nggak dipakai. Pas saya main kan waktu kecil suka main mobil-mobilan yang kayak pakai bambu kayak gini, yang digini-gini. Oh iya betul. Kalau yang ada pegangannya. Iya. Kalau mau dipajuin mundurin pegangan gini-gini. Kalau orang kampung tuh pasti tahu ya teman-teman. Ada tahu. Tuh apa sih mainan anak kecil zaman dulu gitu ya. Pas saya mau ngambil apa sih, mau ngambil bambunya itu kan ada bertumpuk tuh di bekas toiletnya tuh. Rencananya mau dibuat mobil-mobilan. Buat mobil-mobilan rencananya. Gitu. Wah. Pas mau diambil si bambunya muter sendiri. Jadi enggak gimana ya? Kalau misalkan ini nih bambunya jadi muter ke sini sendiri gitu. Gerak berarti. Gerak sendiri, Wow. Itu pernah itu 1 kali. Terus pas kedua kali agak sering sih kalau di sana. Pas kedua kalinya itu pas pulang apa ya? Pulang ngaji kalau ya. Itu masih kondisi kecil. Paling 6 tahunan lih, 6 tahunan lah ada. Itu udah masuk SD ya kalau sekarang? Belum. Belum. 7 tahun. Oh 7 tahun ya? Oh iya betul. Saya juga 7 tahun. Tuh pulang ngaji waktu asar kan, asar itu ngaji. Habis duhur itu ngaji. Gitu. Pulang sore ya. Habis main pas pulang sekitar jam 5-an lah. Nyampe rumah itu setengah 6. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Pas saya manggilin si ibu itu, dipanggilin beberapa kali lah, karena kan kebetulan saya kalau masih kecil itu apa sih ya, borangan lah ya, borangan itu penakut. Saya panggil tuh si mama ada berapa kali itu, hampir ada 5 menitan malah gitu. Pas di dalam rumah didengerin aja ya, pas didengerin kayak ada orang mandi gitu di WC itu, kayak ada orang mandi, kedengeran jelas itu kayak ada yang mandi lah, gimana air mandi gitu. Oh iya betul. Nah, setengah 6 sore berarti itu. Setengah 6 sore itu. Pas dipanggilin nggak ada siapa-siapa tuh. Padahal masih siang ya? Ngeri juga. Nggak ada siapa-siapa. Pas saya panggilin keras, ada nyaut di belakang. Jauh sih. Adalah 500 meteran mah, enggak sih. Mungkin adalah 500 meteran mah. Oh jadi Kang Yoga itu manggil depan rumah. Pas saya keras, kan kalau di kampung leuweung ya. Oh iya betul. Agem itu suaranya agem gitu kan. Kedengeran mungkin, nggak tahu, mungkin pas beres ngerumpi, kalau orang tua zaman dulu mah ngerumpi, segitu ngerumpi pulang gitu. Pas saya manggilin, kebetulan di belakang ada ngobrol, nyaut gitu, si mama nyaut. Tapi kirain ada orang di rumah tuh. Berarti yang di WC siapa? Nggak tahu itu. Wow. Makanya agak sering lah kalau waktu kecil itu daerah sana itu agak sering. Oh berarti gitu. termasuk angker juga ya kalau gitu sekolahnya. Malahan sampai saat ini pun pernah ada kan, udah cerai, sekarang udah cerai. Kebetulan udah nikah lagi kan, yang bekas bapaknya. Oh iya tahu ya, ngerti. Itu nikah lagi terus hamil sekitar berapa bulan ya? Katanya sih ya hampir 7 bulan kalau nggak salah, hampir 7 bulanan. Malamnya ada, si bayinya ada. Kalau ini mah enggak, belum. Bayi sih. Ini mah beda lagi. Lemak. Itu si mama maksudnya bukan si mama, jadi istri yang bukan yang sekarang ya. Habis dari si mama kan nikah lagi. Oh si bapaknya itu. Si bapaknya itu nikah lagi sama adalah ya. Boleh. Itu udah apa sih, udah hamil. Hampir nggak tahu 7 bulan, nggak tahu berapa bulan, pokoknya lewat 7 bulan aja. Malamnya masih ada, pas besoknya udah nggak ada, rata. Jadi si perutnya rata gitu. Si bayinya nggak ada. Si bayinya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada indikasi sakit. Nggak ada sakit, nggak ada bekas darah, nggak ada apa gitu.
Ya kalau kita logika, ini kemana nih ya? Gitu. Sedangkan kan ini di perut manusia. Harusnya adapun kalau misalkan indikasi misalkan nih kejahatan, misalkan itu kan harus ada setidaknya lah bukti darah. Kalau keguguran mah gitu kan. Kalau keguguran, iya bercakan darah. Ini nggak ada. Normal mulus. Malahan sampai sekarang kalau misalkan nggak pulang ke daerah asalnya, bisa lah ditemuin gitu. Cuma kan daerah asalnya kalau nggak salah di daerah, pokoknya luar Kabupaten Ciamis. Nggak tahu Bandung atau mana itu. Oh gitu ya. Nih Kang Yoga nih. Itu yang tadi saya sekilas tanya ya, masalah bambu tadi. Itu jadi nggak diambil sih sebenarnya buat dibikin mobil-mobilan? Nah, kebetulan saya lari itu. Kebetulan lari. Oh, jadi dulu itu masih karena masih penakut. Beda gitu. Kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Kita mah sekarang malah dicari-cari. Dicari-cari dan belum terjun ke hal-hal seperti ini ya Kang Yoga ya. Itu pas ditanya ini Kang Yoga, kita tanya kedua, mungkin tanya yang kedua ya. Itu kan tadi Kang Yoga manggil si Mama. Dan di WC itu kan katanya ada yang lagi mandi. Kang Yoga kira kan itu si Mama lagi mandi dan ternyata ada di belakang. Nah itu sontak ya, maksudnya sontaknya gini. Pemikiran apa nih Kang Yoga? Kira-kira di mana Kang Yoga pas pertama itu tahu? Apa? Gimana maksudnya? Iya maksudnya tuh gini, jadi kan Kang Yoga tuh manggil. Dan ternyata itu bukan si Mama. Itu pemikirannya itu jadi misalnya mikirnya kayak jurig atau naon gitu, dokter mandi teh. Kalau saya itu udah pasti ke sana. Oh, jadi milihnya udah ke sana. Udah ke sana. Karena memang udah terbiasa juga ya di sana ya. Soalnya udah bukan kata orang lagi sih. Bukan kata orang lagi, kalau rumah itu tuh serem, ngalamin sendiri gitu. Oh iya, betul. Wow. Cukup seru ya sebenarnya teman-teman. Jadi ya tidak bisa dipungkiri lah. Cerita kita itu di sini ya mengangkat itu karena tema kita di awal khususnya Jelajah Mistis itu kan ada sedikit Ian, bukan slogan tapi yang mereka dekat dengan kita itu slogannya itu ya, mereka dekat dengan kita, jangankan di alam liar itu kan jadi ada beberapa bukti juga berikut Kang Yoga pernah ngalamin sendiri. Dan itu yang jadi pertanyaan, itu kok bisa ya, maksudnya ini pertanyaan yang terakhir ya mungkin Kang Yoga, yang masalah bayi itu. Itu mungkin jadi booming ya Kang Yoga. Iya. Jadi itu sempat jadi bahan perbincangan buat orang sana gitu. Iya. Malah sampai ke daerah saya sekarang kan jadi rame buat dibicarakan. Rame dibicarakan. Terus itu sempat undang-undang istilahnya orang pintar atau yang kalau undang-undang seperti itu kebetulan pas waktu saya masih di sana itu pernah sekali. Banyak keganjilan lah kalau di daerah rumah sana. Kalau misalkan bisa ditelusuri itu ya. Kalau memungkinkan buat ditelusuri ke sana mungkin akan agak seru gitu ya. Oh, sama kita lah Jelajah Mistis. Oh, boleh lah nanti kita agendakan ya Kang Yoga. Akan lebih seru. Soalnya bukan kata orang lagi, soalnya saya ngerasain sendiri. Itu kadang-kadang kan misalkan malam mau tidur, hordeng itu. Kadang-kadang buka sendiri. Dimainin? Kadang-kadang gitu. Wah. Terus si Mama lagi masak. Pernah satu kali itu si Mama lagi masak, ketiban ular hitam sampai sini. Ular? Ular. Dari mana masuknya itu? Dari atas. Dari langit-langit? Berarti langit-langitnya ada bolongan? Enggak, pakai genteng. Oh, pakai genteng. Oh, jadi belum dikasih langit-langit ya? Plafon. Belum dikasih plafon berarti. Langsung genteng. Itu kan dapur. Oh iya, dapur lagi masak. Ada ular sini katanya sih. Ular sini, ular hitam. Enggak gimana, cuma langsung turun aja. Pas itu ngilang. Gitu. Ularnya itu ngilang. Nah, di situ ada keganjalannya sampai pernah satu kali itu ke salah satu daerah buat ya
orang Sunda mah nyareat gitu ya. Cari syariat. Cari coba-coba itu jalan spiritual seperti itu. Ini ada apa nih? Dicoba katanya memang banyak katanya. Banyak katanya, harus ada ini katanya ya. Pakai syarat. Pakai syarat lah gitu. Udah dicarilah syaratnya, udah kumpul semua. Pas mau jemput si bapak hajinya, kebetulan haji kan ya. Pas mau jemput si bapak hajinya, di perjalanan pun udah mau nyampe, padahal tinggal belok nyebrang ke rumah itu. Ke rumahnya, jebret tabrak. Hajinya? Sayanya bertiga, saya, si mama sama bekas bapak tiri. Jebret tabrakan sampai nggak jadi. Karena kecelakaan. Berarti rumah yang sekarang kosong? Nggak tahu tuh. Kayaknya sih diisi gitu. Kayaknya diisi. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti ada waktu ya Kang Yoga ke daerah sana kayaknya lebih seru ya. Akan lebih seru kayaknya sih, soalnya di bawahnya pun itu kan kebetulan kebun bambu gitu ya. Kebun cuma banyak pohon bambu. Setiap apa sih, kan lereng kayak gini ya. Setiap gawir kalau di Sunda gawir. Setiap kebunnya itu pasti ada banyak pohon bambu. Wah, ini seru ya. Belakang rumah kalau nggak salah, kalau dulu itu dipakai sama kebun kopi sama teh. Belakang rumahnya. Belakang rumah. Pas atasnya itu pas toilet SD itu yang depan rumahnya kebun juga. Waduh. Jadi kalau misalkan tahu sekarang ya, buat tempat makhluk astral seperti itu ya emang itu tempatnya enak gitu ya. Apalagi nih ada sedikit kayak seakan-akan tempat lebam, kayak WC itu biasanya lembab bukan lebam. Kalau lebam kulit ya. Sorry lembab gitu. Lembab. Lembab. Belepotan ya teman-teman. Sorry gitu. Karena saya belum ngopi, berhubung kopinya nggak ada, udah habis, jadi agak sedikit mengantuk gitu lah teman-teman. Iya sih, emang biasanya makhluk-makhluk seperti itu kan ya rentan ya, suka kalau di tempat-tempat seperti itu, apalagi WC yang biasanya diaktivitaskan dan ini tiba-tiba enggak. Nah, itu ini yang Kang Yoga tahu itu kenapa kok sampai nggak bisa diaktifkan lagi untuk si toiletnya itu? Karena ada 2 gitu. Oh, jadi punya 2. Ada kalau nggak salah 4, nggak tahu 3 gitu ya. Cuma yang difungsikan dua toilet. 2 toilet, yang satunya nggak tahu 2, lupa lagi dah. Pas waktu kecil itu dipakai buat apa sih ya? Kalau itu mah gudangnya, tempat penyimpanan barang. Iya, biasanya gitu ya kalau di sekolah-sekolah ada WC nggak kepake itu kadang-kadang dibikin apa gitu, dipakai buat nyimpen awi atau kayu apa buat apa sisa ngapain gitu. Dan ternyata Kang Yoga alhasil pas mau ngambil awinya di sana, si bambunya itu. Padahal itu masih siang, sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Jam 3 sore? 3 sore. Wah, berarti gede juga interaksinya kalau di tempat itu ya. Waktu kecil kan saya itu penakut. Makanya nggak tahu, emang pas penakut juga sering digangguin juga ya. Jadi makanya, kolaborasi lah intinya. Jadi. Gitu. Nah, ini Kang Yoga nih, ini kita kan mungkin anggaplah udah berkecimpung nih di dunia seperti ini. Itu tuh tips dan triknya apa nih? Dulu nih Kang Yoga kan penakut dan sekarang kita bukan pemberani, cuma setidaknya bisa mengurangi. Gitu ya. Enggak sepenakut dulu lah gitu. Iya. Itu ada tips trik khusus gak sih Kang Yoga? Maksudnya gini Kang Yoga nih, buat teman-teman misalnya pengalaman, karena kan yang saya takutkan bahkan saya juga dulu pernah pengalaman pribadi sedikit. Saya pulang ngaji dan berhubung karena takut saya ngelihat pohon pisang ya. Pohon pisang kan itu hitam ya. Saya kira tuh setan.
kalau dulu kan kita sering bawa sepeda ya, Ana ya, kalau ke Haji itu, boseh ternyata Tigu Jubar. Nah di sini nih, jujur betul itu. Nah makanya itu harus ada tips dan trik tuh buat teman-teman. Gimana nih Kang? Kalau tipsnya sih apa ya? Dengan berjalannya waktu sih hilang sendiri sih. Oh gitu ya. Semakin dewasa. Semakin dewasa hilang sendiri. Kadang-kadang emang ada gimana ya, buat tipsnya mungkin lebih meningkatkan keberanian, mencoba lah gitu. Mencoba. Bener. Soalnya gini, pas kita ke satu, misalkan jangan ini ya, kita mau masuk rumah angker dulu aja, pas saya tidur aja ya, tidur sendiri itu kan kebetulan kalau dulu suka sama si Teteh bareng gitu. Kalau tidur sendiri aja dulu kan nggak pernah mau gitu ya, nggak pernah bisa gitu, soalnya takut. Kalau sekarang misalnya sekarang itu pas bisa tidur sendiri itu tipsnya berani itu dicobain gitu. Dicobain buat tidur sendiri. Berarti kalau ada takut kabur dulu lagi aja. Cobain lagi. Tapi memang betul. Iya gitu. Betul, itu bisa bisa dikatakan ya kayak jangan putus harapan. Betul. Dicoba aja. Jadi buat kaula muda tuh jangan putus harapan pokoknya. Kita berjuang juga ya di sini, mudah-mudahan ya ada sedikit hikmah yang bisa teman-teman petik ya, karena saya juga di sini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat karena masih belajar ya. Maka dari itu buat teman-teman masih ditunggu saran dan masukannya khususnya buat tim Jelajah Mistis yang juga. Oke. Kadang-kadang kan kalau kita itu takut dibikin sendiri gitu ya. Nah, ya betul. Dibikin sendiri. Iya. Dipikir-pikir kalau misalkan kita kesini itu pasti ada apa gitu. Kalau misalkan kesini sepi, aduh di apa sih muncul orang Sunda diencep gitu ya. Tempatnya encep aya anu jadi gitu. Iya, jadi bukan feeling sih sebenarnya, itu lebih ke halusinasi. Halusinasi kita udah nggak beres ya. Maka dari itu teman-teman semuanya saya menghimbau ya, apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda, intinya mungkin kita garis bawahi jangan lupa untuk berdoa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan itu. Karena biasanya mudah-mudahan ada bentengan khususnya dari segi doa kita. Karena kita kan manusia tuh hanya bisa berusaha dan berdoa. Tetap yang menghakikatkan itu yang milik Allah. Iya. Oke. Mungkin cukup ya kita tema malam hari ini ya Nana. Cukup ya, nanti kita akan sambung lagi. Ini kebetulan Pak Didi kita nggak hadir ya, jadi ya kita sumpung lah acaranya ya, karena kita udah di konsep buat Pak Didi karena ini acara baru kita, khususnya temanya pengalaman mistis, dan nanti insya Allah buat kedepannya kita akan lebih dimaksimalkan dan akan lebih diperbaiki lagi. Sekarang mah hitung-hitung ngopi lah, ngobrol bareng gitu. Iya, berhubung kopinya juga udah habis. Nah, berarti ceritanya juga habis. Nah, jadi buat sambung lagi. Iya, boleh. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi yang mempunyai cerita mistis ataupun pengalaman horor pribadi dan yang ingin berbagi pengalaman bersama Jelajah Mistis di sini, jangan lupa di DM lewat akun Instagram Jelajah Mistis Channel dan bisa melalui WhatsApp ya. WhatsApp di admin nanti ada di kolom komentar. Mungkin itu teman-teman cerita pengalaman mistis malam hari ini spesial banget ya untuk Kang Yoga. Sedikit lah itu ya. Ya mudah-mudahan kan setidaknya ada pengalaman lah buat teman. Barangkali ada tambahan sebelum saya tutup. Nggak ada lah. Nggak ada. Udah nggak ada katanya teman-teman. Udah ngantuk kayaknya ya, udah tengah malam juga. Baik, mungkin saya mewakili Jelajah Mistis yang bertugas. Yang bertugas ya, malah kita berdua ya. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman semua, khususnya Kang Yoga juga. Berikut Kang Yoga, khususnya saya pribadi, pamit undur diri dari teman-teman.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.